dengan literasi kita sudah tahu ya, apalagi bahwasannya literasi ini juga di lingkungan Kemendikbudristek ini sudah dilaksanakan dalam sebuah slogan yaitu GLN Gerakan Literasi Nasional, terlebih mulainya dari tahun 2015. Nah, kenapa itu dari tahun 2015? Karena ini menjawab dari hasil beberapa survei ya, dari PISA dan sebagainya, dan dari survei itu kita ketahui bahwasannya indeks literasi Indonesia ini selalu berada di peringkat kedua, ketiga, atau keempat. Tapi kedua, ketiga, keempatnya dari bawah. Kalau ada surveinya 65 negara, ya kita di 63 atau 64 gitu. Kalau surveinya 75 negara, kita di 72, 73, ya tidak jauh-jauh seperti itu. Dan itu berlaku dari dulu sampai dengan sekarang. Ini sangat kecil sekali ya. Berarti 2015 sampai dengan sekarang hampir 9 tahun. Walaupun memang ada kenaikan yang signifikan, tetapi tidak terlalu besar ya. Yang dimaksud kenaikan signifikan ini ya sesuai dengan keinginan kita untuk naik indeks gitu. Ya memang naik signifikan, tetapi dari angkanya itu memang tidak terlalu besar, paling naiknya 0,5 dan sebagainya. Dan tentunya terkait dengan untuk menjawab survei-survei tersebut itu dengan adanya GLN yang kita berupaya sebaik mungkin. Dan untuk Kemendikbudristek ini, Gerakan Literasi Nasional, tidak hanya di sekolah, karena kita ketahui kalau Kemendikbud itu identiknya dengan sekolah ya, SD, SMP, paling tidak SMA ya kalau diktinya berpisah, tapi kalau diktinya bergabung dengan perguruan tinggi seperti itu. Nah, untuk tema gerakan literasinya yaitu bahasa penemu budi pekerti. Jadi ada bahasanya, ada budi pekertinya. Kenapa? Karena untuk GLN ini dimotorinya oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Itu Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa mempunyai suku-suku di tiap provinsi, yaitu balai dan kantor bahasa. Salah satunya kantor bahasa Provinsi Banten. Nah, kemudian juga berkaitan dengan peran bahasa sebagai penemu budi pekerti, Pusat Pembinaan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau PUSBIN melakukan gerakan nasional literasi bangsa dengan tema menciptakan ekosistem sekolah dan masyarakat berbudaya baca, tulis, serta cinta sastra. Nah, jadi ini ada beberapa yang perlu digarisbawahi. Satu, adanya ekosistem sekolah. Yang kedua, masyarakat. Jadi ya sekolah dan masyarakat. Kalau sekolah kita sudah jelas. Nah, untuk masyarakat kan banyak bentuknya, ada melalui forum taman bacaan, ataupun juga ada perpustakaan di daerah, di desa dan sebagainya. Ya banyak itu yang melibatkan masyarakat. Dan kemudian juga terkait dengan literasinya, yaitu baca tulis serta cinta sastra. Jadi baca tulis. Jadi sebenarnya untuk GLN Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini tidak terlalu jauh sebenarnya. Kan kita ketahui untuk dasar literasi ada berapa ya? Yang tadi disampaikan ada literasi baca tulis, tadi finansial, digital, terus apa lagi? Budaya, numerisasi dan sebagainya. Nah, sebenarnya yang terfokus dari Kemendikbudristek ini adalah terkait dengan baca tulisnya. Walaupun nanti dapat kita lihat baca tulisnya apa saja seperti itu. Karena paradigma baca tulis dulu dan sekarang ini ada perbedaan. Nah, kita lihat misalnya ini kita lewat. Nah, ini kalau dulu memang konsep tradisional membaca menulis. Nah, untuk konsep modern ini yang disebut dengan baca tulisnya itu ternyata banyak. Bisa membaca dan menulis itu sendiri, berbicara juga, berhitung juga, berpikir kritis, menginterpretasikan, berkomunikasi, mencipta, menggunakan bahan cetak dan tertulis dalam berbagai konteks, membaca dalam layar. Ya sebenarnya kalau dilihat dalam konsep modern, yang membaca menulis ini juga nanti nyangkut-nyangkutnya juga bisa saja ke terkait dengan digital, karena membaca dalam layar itu juga kemudian juga berhitung numerik ya, kita juga
kemudian juga ya terhadap literasi yang lainnya seperti itu. Namun ini digaungkan oleh Kemendikbudristek itu membaca menulisnya karena ini yang dianggap sangat mendasarnya seperti itu, sangat mendasarnya. Apalagi kita sebagai Muslim ya, mohon maaf kalau yang bukan Muslim, kita ketahui bahwasanya terkait dengan membaca ini, bahwasanya salah satu ayat yang pertama diwahyukan dan Iqra kan itu ya, Iqra. Dan kemudian juga menulisnya apa lanjutannya? Iqra Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram. Iya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Nah, kalam ini tidak hanya lisan tapi juga kalam tulisan. Ya. Nah, jadi itu pada surat pertama itu yang diturunkan juga terkait dengan membaca dan menulis seperti itu. Nah, jadi kalau kita misalnya membangun literasi itu untuk membangun peradaban, maju tidaknya suatu peradaban dengan membaca dan menulis, ya kita beberapa abad yang lalu memang sudah disyaratkan seperti itu, Iqra dan alladzi 'allama bil qalam seperti itu. Namun kita baru digaungkan pada beberapa tahun ke belakang, terutama dari tahun 2015 seperti itu. Mungkin baru iya ya, seperti itu. Cuma teman-teman sekalian, kita pun ketahui bahwasanya kalau survei apalagi banyak seperti itu ya, tampaknya memang variatif terhadap keberadaan sebuah negaranya. Artinya negara-negara yang dinilainya itu variatif, tetapi standarisasi penilaiannya sama gitu. Standarisasi penilaian antara kita dengan Singapura sama. Ya. Kemudian antara Finlandia dengan kita standarisasinya sama. Ya, terkait misalnya satu orang membaca satu tahun berapa buku? Paling tidak 3 buku ya. Nah itu. Nah kalau misalnya di Singapura penduduknya cuma 4 juta, misal itu 4 juta. 4 juta kali 3 berapa buku yang ada? Nah itu, kalau di kita ini 270 juta ya. Kan? Berapa kali lipat? Berarti berapa ratus buku juga, berapa juta buku juga yang ada tersebut. Nah kemudian juga yang disurveinya kan ada usia 15 tahun dan sebagainya. Nah, karena kita masyarakatnya banyak, penduduknya banyak, wilayahnya luas, nah ini juga menjadi salah satu kendala ya, menghambat dalam survei PISA agar indeksnya itu besar tersebut. Karena berarti perjuangan kita ini sangat besar ya. Kalau dari perpustakaan ya, kita perpustakaan kan banyak juga ya, bahkan terbesar kedua di dunia ya, terbesar kedua di dunia. Nah tapi kalau dibandingkan dengan jumlah masyarakatnya kan masih dianggap kurang juga seperti itu. Nah ini artinya tentunya standarisasi yang dilakukan antara survei ke negara-negara besar dari penduduk wilayahnya, mungkin harusnya ada perbedaan dengan ke negara-negara yang memang penduduknya kecil, kemudian juga wilayahnya kecil dan sebagainya seperti itu. Nah kemudian teman-teman sekalian, kenapa tadi ini bagi Kemendikbudristek ya, yang pertama kali adalah membaca dulu. Kita ketahui bahwasannya membaca ini sangat penting. Kita sudah sangat memahami, mengetahuinya, tapi tidak ada salahnya saya ulas kembali bahwasannya dengan membaca ini gerbang ilmu pengetahuan ya. Baik membacanya pun sekarang semakin bertambah juga. Kalau dulu kan membacanya mungkin membaca lingkungan, membaca juga teks ya. Kalau sekarang membacanya yang tadi di layar juga, membaca dalam digital media ya, seperti itu. Kita membaca melihat misalnya itu di YouTube Kang Rahel. Oh kita ketahui ternyata dengan membaca itu Kang Rahel itu banyak ilmu pengetahuan yang diperoleh ya. Kita tahu tentang apa tadi itu buaya bagaimana itu? Tentang Baduy, Pak. Tentang Baduy, kemudian juga tentang makam, ya, kesultanan, dan sebagainya, tanpa kita berangkat ke lokasi tersebut kan, seperti itu. Nah ini dengan membaca, kemudian juga termasuk membaca itu juga memperluas wawasan, dengan membaca juga pengembangan bahasa, kognitif, sosial, emosional dan moral ya. Karena dengan membaca
membaca, otomatis kosakata kita akan bertambah. Walaupun mungkin itu membacanya lewat menyimak dari narator ya, narator. Itu misalnya kita menyimak ya, mendengarkan, itu juga akan menambah kosakata wawasan kita, bahasa kita, seperti itu. Kemudian juga kita ketahui bahwasanya membaca sebagai media hiburan juga ya, baca fiksi, termasuk non fiksi juga bisa menjadi bahan hiburan juga bagi kalangan tertentu. Nah ini terkait dengan membaca, tentunya kita pun berupaya untuk meningkatkan indeks literasi terkait dengan membaca, baik itu di keluarga, sekolah, dan masyarakat. Karena kita ketahui bahwasanya paling tidak, nah ini 3 komponen ini harus menyatu. Nah kalau menyatu nanti akan mempunyai visi misi yang sama dan tujuan akan mudah tercapai. Kan ini pun sama dalam komponen di pendidikan pun kan demikian ya, ada kurikulum yang artinya di sekolah, kemudian juga adanya orang tua, adanya lingkungan masyarakat dan sebagainya. Nah di dalam literasi membaca pun ya demikian. Jadi keluarga ini juga yang mempunyai satu persepsi yang sama untuk meningkatkan indeks membaca keluarga itu sendiri. Namun sayangnya dalam sampai dengan kesempatan ini ya di keluarga kita ya khususnya mungkin saja di keluarga teman-teman atau mungkin juga tidak ya, tapi saya masih berkeyakinan karena ini sudah menjadi simbol keluarga nasional ya, bahwasanya untuk budaya membaca ini masih kurang. Walaupun membaca buku ataupun membeli buku, nah itu si bukunya kadang tidak ditempatkan di tempat yang strategis dan seperti itu. Ya misalnya orang tuanya membeli buku, ya ayahnya lah katakanlah membeli buku. Ketika dia sudah membacanya dan juga disampaikan kepada anaknya juga sudah membaca si bukunya, itu disimpan di mana? Ya? Mungkin di gudang atau juga di lemari seperti itu ya. Nah artinya ya kalau sudah dibaca oleh yang bersangkutan atau oleh anak yang menjadi sasarannya sudah tidak termanfaatkan lagi ya. Atau yang lebih miris lagi, orang tuanya membeli buku, kemudian dilihat ibunya, buku tersebut berada di ruang tamu, tergeletak begitu saja, jadi mengurangi keindahan ruang tamu, langsung dimasukkan ke dalam lemari seperti itu. Nah, yang berarti ini belum ada ketertarikan dari buku tersebut. Dan kalau misalnya keluarga kita sudah sama-sama satu persepsi dengan adanya buku, nah kira-kira ini barangkali bagaimana pengibasannya ke orang lain yang ingin membaca buku tersebut. Apakah buku itu disimpan di mana? Ya di rak mungkin ya, yang terlihat atau punya tempat khusus. Sekarang kan kita sudah tahu ya di KBM, di sekolah juga ada di pojok pojok baca ya, di area baca ataupun mana seperti itu. Jadi orang lain bisa turut membacanya, nah, seperti itu. Nah ini pun ya di keluarga perlu adanya persepsi yang sama untuk adanya minat baca yang meningkat seperti itu. Kemudian juga literasi di sekolah. Nah ini kita ketahui di sekolah itu biasanya paling tidak ada 2 program yang sangat ramai itu. Satu guru, satu buku ya kalau tidak salah. Kemudian juga 15 menit membaca ya sebelum pelajaran dimulai ya. Artinya itu selalu membiasakan. Namun ternyata belum persepsinya belum sama juga. Ya seluruh aktivis ataupun juga guru maupun juga tata usaha dan sebagainya seperti itu. Jadi seolah-olah yang ini jalan, yang ini tidak jalan seperti itu. Yang ini jalan seolah-olah yang ini menghambat ya. Banyak hal seperti itu. Kenapa? Karena salah satu kuncinya di apa itu? Persepsi, kayaknya itu persepsi. Nah ini yang perlu dibangun, baik itu di keluarga maupun di sekolah, adanya persepsi yang sama. Nah mungkin saya analogikan ini punya sebuah cerita, nggak apa-apa ya. Nah itu konon itu di sebuah tempat itu yang masih menggunakan kereta api. Kita di sini Kabupaten Tangerang ada ini nggak ya? Kereta api? Ada? Ada kelewati juga? Seperti itu ya.
Nah kalau kereta api itu bisa direm nggak ternyata? Kereta api bisa direm tidak? Bisa direm tapi tidak bisa mendadak, Pak. Oh bisa mendadak ya. Seperti itu. Panjang berhentinya. Nah ternyata ini katanya si masinis itu dia sedang menjalankan kereta apinya, ya artinya apa, menyetirnya seperti walaupun menyetirnya tidak seperti kita menyetir mobil ya. Nah kemudian jauh di depan itu ada seorang pedagang. Pedagangnya adalah katakanlah pedagang apa ya, lotek itu apa, gado-gado ya, gado-gado. Nah pakai gado-gado, kemudian yang pedagang gado-gado itu suka menggunakan apa yang digantung itu ya, celemek ya. Iya, celemek. Celemek, misalnya celemeknya warna apa? Ada warna putih, warna merah atau apa? Itu yang berbunga-bunga. Kotak-kotak biasanya ya. Berwarna merah ya. Ya. Si pedagang tersebut dia berdiri, kemudian mengibaskan celemeknya. Kenapa mengibaskan celemeknya? Ya mungkin untuk membersihkan ya, ketika mulut atau apa, mungkin ada kecipratan atau apa, dibaskan. Terlihatlah oleh si masinis ini. Oh, si masinis ternyata itu ada yang mengibaskan kain ya. Iya. Warna merah itu. Nah, dia berpikirnya apa? Ya barangkali ada kode tertentu, ya mungkin bahaya ya itu. Nah, dari jauh hari sudah menarik Rem. Kemudian tepat di depan Tukang gado-gado ya. Bertanyalah ke tukang gado-gado itu, ada apa bu? Katanya itu. Kata si ibu jawabnya apa? Ya di sini kan saya jualan gado-gado, ada gado-gado, udah nasinya juga ada. Bagaimana si masinis itu? Dia kan agak kaget juga. Iya. Antara yang ditanyakan dengan yang jawaban yang tidak. Tapi kalau ada apa dengan jawaban si ibu, kalau orang yang tidak tahu latar belakangnya, ya pemikiran si masinis dan si ibu, ya mungkin nyambung saja. Si masinis nanyanya ada apa, si ibu nanyanya ada gado-gado, ada ini. Kan kalau kita yang tidak tahu nyambung ya. Iya, iya. Tetapi kalau karena si masinis ini kan punya persepsi tersendiri, si ibu jualan gado-gado punya persepsi sendiri, ya, itu walaupun ada pertanyaan dan jawaban itu sepertinya nyambung, tetapi dalam pemikiran mereka kok tidak nyambung. Iya, Persepsi adanya itu. Saya nanyanya ada apa karena dia menyebutkan mengibarkan bendera, misalnya kain merah, si ibu yang menjawab juga ada apa ya? Jawabnya ini. Nanti ada yang tidak nyambungnya, ini masalah apa? Ada masalah apa ini? Persepsinya beda-beda. Nah inilah berarti dengan adanya indeks literasi ini belum begitu tinggi, ya, indeksnya juga mungkin juga ada persepsi yang belum nyambung juga. Yang tadi itu kan di keluarga gitu, ya. Ada orang tua ini belum buku apa, oleh ibunya dilihat, nah ini jadi menghalangi keindahan di pemasukan. Di sekolah juga demikian. Nah, kita membuat area literasi di dinding, membuat tulisan di taman, di apalagi di tangga, membuat ya tulisan-tulisan dan sebagainya. Kita jadikan area literasi, di pojok juga ada pojok literasi dan sebagainya. Nah mungkin bagi orang tertentu ini, nah apa ini kok ramai sekali ini banyak tulisan-tulisan jadi tidak estetik seperti itu. Ya jadilah mungkin apa terhadap pengembangan literasi di sekolah tersebut. Nah inilah persepsi jadi yang lebih dikedepankan juga adanya upaya-upaya untuk penyamaan persepsi tersebut. Nah kemudian juga literasi di masyarakat juga dengan demikian ya, masyarakat dan juga secara umum berpikir literasi itu untuk apa kan seperti itu ya, tidak ada manfaatnya gembar-gemborkan buku dan sebagainya. Yang jelas bahwasanya saya bekerja dari pagi pulang sore ataupun malam sambil membawa uang hasil atau pendapatannya seperti itu. Yang bagi sebagian masyarakat yang misalnya itu tidak ada kaitannya misalnya dengan literasi. Tapi kalau kita gali lagi misalnya antara seseorang dengan orang lain yang punya literasi, apalagi hasil membaca baik itu dari digital ataupun juga dari buku teks dan sebagainya, ya mungkin akan sedikit berbeda. Ya misalnya saya pernah ngobrol dengan Mas Dodi, seorang ibu misalnya ingin belanja gas ya, gas buat dapur kan ya, buat apa, memasak ya, gas.
Yang ini katakanlah misalnya mau gas oren, ada gas oren. Yang biru ada gas apa, yang hijau itu. Ya, melon yang hijau dulu saja. Gitu. Yang sini yang agak dekat, harganya misalnya 20.000. 20.000 yang agak jauh di RT seberang itu harganya 21.000. Ya, seperti itu. Pilih yang mana? Ya, pilih yang ini yang 20.000 yang dekat ya, juga Murah. agak murah ya. Tapi sebaliknya, yang ini yang dekat 21.000, yang jauh di beda RW 20.000. Pilih yang mana? Nah, pilih yang jauh kan? Pilih yang jauh kenapa? Karena harganya di sana lebih murah 1.000. Tetapi apakah pernah berpikir misalnya kita dari rumah ke sana itu pakai apa? Pakai ongkos misalnya itu. Dan kalau ke sana katakanlah kita pakai ojek. Ojek berapa? Misalnya 5.000, jadi 25.000. Dari 20, jadi 25.000 kan seperti itu. Kita pakai motor, keluar bensin ke situ bolak-balik paling tidak 3.000 lah. Jadi 23.000 kan seperti itu. Dan kemudian juga apalagi juga pakai ya fasilitas yang lainnya seperti itu. Nah jadi dengan demikian itu pun kan walaupun masuk ke literasi finansial misalnya itu, ya awal-awalnya kan kalau kita rajin membaca, kemudian juga melihat dari tayangan digital dan sebagainya, nah ini bisa menjadi satu kasus yang menarik. Oh berarti bisa saja itu tidak literat kan, misalnya itu pasti tidak berjalan di literasi finansialnya. Ya kecuali kalau alasannya saya pilih yang jauh walaupun mahal ini nggak apa-apa karena mau sekalian jalan-jalan atau keperluan lain itu beda lagi ya. Seperti itu. Nah ini pun literasi di masyarakat pun ya perlu adanya peningkatan, apalagi kalau yang bagi siswa ya, bagi anak-anak seperti itu. Nah ini tayangan di Mas Dodi, terus sebelum itu Mas Dodi ada program literasi Kemendikbudristek. Nah terkait dengan kebijakan literasi Kemendikbudristek tadi GLN ya, Gerakan Literasi Nasional itu yang kita ketahui sudah disinggung tadi, juga adanya gerakan literasi di sekolah, paling tidak ada 2 hal. Tadi itu 15 menit sebelum membaca dan 1 guru 1 buku, yang tentunya juga ada gerakan yang lainnya, apalagi yang sekarang itu bagi sekolah SMK PK atau apa PK tadi ya, itu mereka juga sedang menggiatkan literasi numerik yang terkait dengan angka-angka. Gitu. Kemudian ini juga gerakan literasi masyarakat tadi sudah, gerakan literasi budaya juga ya dengan budaya ya juga kita dapat menghargai budaya suatu daerah tertentu seperti itu. Kemudian juga dari tulisan-tulisan, karya tulisnya di dalamnya juga mungkin ada kearifan-kearifan lokal terhadap budaya tertentu. Ini saya pernah mendapatkan WA dari teman-teman di beberapa wilayah yang dari Jakarta, kemudian juga ya, dari Bandung, kemudian juga dari luar Pulau Jawa dan sebagainya. Itu WA-nya apa tentang ini? Pak Asep, ini kok orang ngaji katanya ini disawer ini. Nah, pernah teman-teman Bapak Ibu ada yang lihat beberapa tahun ke belakang gitu ya? Biasanya hataman Quran itu Pak, hataman Quran. Itu pada waktu itu ini ya apa? Viral. Iya, hataman Quran tuh. Viral pada waktu itu. Wah, ini katanya di Pandeglang dan Pak saya di Banten. Bagaimana? Apakah seperti itu? Nah, bagi mereka yang belum mengetahui budaya itu, mungkin aneh. Yang biasanya budaya sawer itu apa ya, waktu kegiatan apa ya, misalnya acara apa? Ada hataman Quran. Kemudian PHB itu Pak Isra Mi'raj tuh sudah pasti itu dikalungin uang segala itu Isra Mi'raj. Ya kan kalau secara umum itu di beberapa wilayah itu kalau ada acara seni misalnya nyanyi dan nah iya. atau apa ya. Nah ini yang dilihatnya itu kan ini katakanlah bagi orang tertentu ini sakral ya. Iya. Yang dalam persepsi mereka itu ya seolah-olah disamakan dengan yang acara-acara yang tadi itu ya, dangdutan dan sebagainya. Aneh mereka pada yang ini termasuk ini Pak, termasuk penganten itu juga di beberapa tempat disawer Pak, dikalungin uang juga.
pengantin itu. Sama kalau kita beli mobil, beli motor baru itu pasti disawer, Pak. Gitu, dikasih kembang-kembang juga. Iya, di masyarakat itu adanya di kampung biasanya. Nah itu. Tapi kalau kita agak melek literasi budaya misalnya, tidak langsung menghukumi misalnya itu. Oh ini adalah sesuai itu ya. Jadi menghukumi hal yang menjadi negatif gitu ya. Oke, saya telusuri dulu ini. Saya belum bisa berkomentar ini bagus atau tidak. Saya akan telusuri dulu ini bagaimana. Oh ternyata yang tadi sampai Kang Rahel itu, ternyata tepatnya di Pandeglang. Pandeglang ada tradisi itu ya. Iya. Kalau hataman apa. Ya. Termasuk beli kerbau juga, Pak. Itu kerbaunya datang ke rumah itu disawer, Pak. Beli kerbau itu serius ini, Mas. Serius. Di daerah Kabupaten Serang juga sama kalau di perkampungan. Itu ketika kebunnya turun dari mobil, misalkan 1 atau 2, itu yang punya itu langsung uangnya dihambur-hamburin, Pak. Iya, ana sing kaedak sih kile karo kebo. Rebutan duit kan. Ada juga. Nah, ini kan berarti terkait dengan literasi budaya. Ya. Ya. Kita tidak menghukumi apa ini adalah negatif atau apalagi lebih jauh ke mana gitu, akhirnya tidak jadi kemana-mana akhirnya gitu, kalau kita tidak disampaikan literasi budaya. Iya. Saya kaji dulu, saya tanyakan dulu, saya juga ketika ada tugas ke Pandeglang juga nyari informasi juga. Kalau bagi mereka itu sudah biasa. Iya. Hal negatif. Saya sampaikan ke sana, saya dalam beberapa paragraf saya sampaikan. Akhirnya mereka pun paham ya, paham walaupun entah secara perorangan yang persepsinya apakah masih beranggapannya negatif atau tidak ya, seperti itu karena budaya mereka ada yang berbeda juga ya. Tapi paling tidak kalau kita tahu alasannya ya sehingga kita mempunyai persepsi itu memang punya dasar apa yang menjadi alasan itu dilakukan seperti itu. Nah ini berarti juga masuk ke gerakan literasi budaya. Jadi ini penambahan perkembangan dari budaya ataupun juga literasi membaca menulis juga. Nah ini ke gerakan literasi budaya. Gerakan literasi keluarga, 1 guru 1 buku, literasi bahasa juga. Nah ini terkait dengan literasi bahasa. Karena apa? Ya kita ketahui dalam penggunaan bahasa banyak sinonim yang sama, banyak kalimat yang tidak masuk akal. Misalnya dengan meminum ini bibir pecah-pecah akan hilang. Pernah membaca itu nggak? Ada nggak di salah satu minuman misalnya itu? Itu apa, cap kaki 3? Apakah bibir pecah-pecah hilang? Jadi bibir dia yang pecah-pecah itu hilang seperti itu. Dan bagi pemikiran sebagian orang, berarti kan bibir yang pecah-pecah hilang semuanya dengan bibirnya. Ini kan jadi ambigu. Jadi seorang ada yang berpikir seperti itu juga. Tapi ada bagi orang yang lain karena dia punya saku dua lah katakannya itu ya, ada literasi bahasanya. Ini maksudnya apa? Oh berarti maksudnya adalah penyakit pecah-pecahnya itu yang hilang, bukan dengan bibirnya. Nah ini banyak terkait dengan bahasa. Apalagi kalau bahasa yang sekarang itu kan terkait ke medsos, kemudian juga ke tulisan-tulisan tertentu yang ternyata itu akan berimbas ke masalah hukum kan, masalah hukum. Undang-undang ITE, undang-undang pencemaran nama baik kan dan sebagainya. Nah sekarang terkait dengan bahasa pun, nah itu di pengadilan, nah itu suka ada menjadi saksinya, jadi ahli bahasanya seperti itu. Karena mungkin saja si orang tersebut ingin mengungkapkan sesuatu, ya, tetapi mungkin yang menangkapnya itu persepsinya lagi berbeda. Itu agak berbeda lagi. Ya. Kan pernah juga di kalangan artis ada yang bilang begini, itu kamu perlu olahraga karena perutmu semakin maju ke depan katanya. Nah, bagi artis tertentu yang dia persepsinya mungkin akan menjaga nama baik atau apa, dia merasa terhina ya. Itu terjadi pertengkaran seperti itu. Dan kemudian juga ada pencemaran, fitnah dan sebagainya dilihat dari nanti
konteksnya, teks dan konteksnya itu bagaimana. Ini yang dilihat. Jadi kita pun perlu hati-hatian dalam menggunakan bahasa ini tuh. Terlebih dari pada media-media tertentu yang akan mengundang polemik ya, khawatir seperti itu. Jadi terkait dengan bahasa banyak jadi masalah juga kalau memang salah menerapkan. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini sinkronisasi program literasi Kemendikbudristek berdasarkan ranahnya. Tadi sekolah itu ada gerakan literasi sekolah, yang belajar bersama maestro. Nah, ini maestro literasi, misalnya Kang Rahel ya ke sekolah-sekolah juga ya, untuk peningkatan literasi di sekolah, Mas Dodi juga atau teman-teman yang lain juga peningkatan kompetensi literasi guru, pengembangan perpustakaan sekolah, guru membaca, guru menulis, guru meningkatkan kompetensi. Nah, ini pengembangan perpustakaan sekolah ya. Sekolah itu hampir setiap sekolah mempunyai perpustakaan seperti itu, tapi tidak setiap sekolah mempunyai pustakawannya. Kadang kan pustakawannya ada yang dari guru lain diperbantukan, biasanya dari guru bahasa Indonesia atau guru yang memang sudah tidak produktif lagi seperti itu ya. Ya, artinya sekolah-sekolah tersebut akhirnya yang harusnya menjadi monumen literasi di sekolah tersebut ya itu tidak seperti tempat yang memang tidak bermakna seperti itu. Artinya sepi ya kadang itu ya. Kalau menurut Kang Maman itu kadang perpustakaan bisa seperti apa, kuburan, apalagi yang sepi-sepi itu ya. Jadi angker orang mau masuk ke perpustakaan ya, itu. Ya. Nah, jadi dengan demikian perlu adanya inovasi-inovasi tertentu jadi di perpustakaan tersebut. Nah, jadi pustakawan ini pun ya itu harus lebih kreatif, inovatif juga ya. Bahkan pustakawan itu menguasai buku-buku yang ada di perpustakaan itu. Ya, ketika seorang datang bertanya, saya perlu ini membuat skripsi ataupun juga anak-anak membuat tulisan tertentu, ada latar belakang ini yang menjadi permasalahannya berarti perlu bukunya ini. Nah, kadang-kadang apa kata pustakawan itu silakan cari aja di sana seperti itu. Jadi tidak memberikan rekomendasi tertentu ya. Kalau pustakawan kan istilahnya sudah tahu, ya katakanlah apoteker lah misalnya itu kan. Apoteker berarti dia tahu terhadap jenis obat dan peruntukannya apa seperti itu ya. Ya diharapkan pustakawan juga ya, tahu jenis buku, macam-macam buku, peruntukannya. Isinya ya paling tidak ya sinopsisnya, ya apa gambaran umumnya apa seperti itu. Dan tidak menutup kemungkinan juga di FTPM juga ya itu kan juga banyak buku-buku kan di FTPM juga. Nah berarti seandainya sangat menguasai pustakawan tersebut, itu sangat membantu orang yang datang ke situ. Ya. Nah, itu kalau masalah ini adanya di rak mana dan sebagainya gitu ya. Itu juga kan termasuk layanan yang sangat baik juga seperti itu. Nah ini menjadi permasalahan juga pustakawan. Memang perpustakaan banyak tapi pustakawannya kadang tidak ada, jadi menggunakan tenaga lainnya seperti itu. Ini hampir terjadi di seluruh provinsi. Ketika ada kunjungan dari DPR RI ke wilayah Provinsi Banten, baik Kabupaten Serang, Kota Serang, ya, ataupun juga Pandeglang, ya, terkait literasi juga biasanya ada sentilan-sentilan terhadap keberadaan pustakawan. Dan juga ada juga dari beberapa sekolah yang mengajukan adanya pengangkatan untuk pustakawan apakah PNS ataupun juga P3K-nya seperti itu agar lebih fokus lagi menguasai perpustakaan yang sedang di bannya. Nah kemudian juga ini ada gerakan literasi keluarga, fasilitas literasi keluarga, bahan bacaan untuk keluarga, pengembangan laman sahabat keluarga, pelibatan masyarakat dalam penulisan, kemudian ada artikel pendidikan keluarga, kemudian ini masyarakat, ada kampanye literasi, menyediakan bahan bacaan berbentuk, perpustakaan keliling, bimbingan teknis, fasilitator literasi, pegiat praktis, seniman, dosen, dan profesional dari sekolah, Gerakan Indonesia Membaca, ini masih sekolah ya, Gerakan Indonesia Membaca dan pengembangan laman GLN. Ini ada nanti kesinambungan nanti antara masyarakat dan sekolah tersebut. Kemudian juga yang ini lebih khususnya terkait dengan masyarakat kerjasama dengan UMN, Kampung Literasi, Festival Literasi, apresiasi pegiat literasi, penghargaan ahli literasi, taman bacaan masyarakat, pendampingan komunitas literasi, donasi buku daring, sastrawan masuk sekolah. Nah
Nah ini di masyarakat. Nah jadi ada kesinambungan antara ketiga komponen tadi, sekolah, keluarga, dan masyarakat seperti itu. Saya lihat misalnya di beberapa daerah ini sudah ada yang kerjasama dengan BUMN. Ketika saya bertugas di Kepulauan Riau itu di daerah yang sangat terpencil, kabupaten yang terpencil itu kan Kepulauan Riau antara Natuna kemudian Anambas ya. Anambas, Natuna yang terjauh gitu. Nah di Anambas itu ada kampung literasi dan dia memang dapat terhubung juga dengan beberapa BUMN. Saya sangat takjub juga ini di sebuah tempat yang sangat terpencil terkait dengan kesejahteraan, terkait dengan finansial yang lainnya mungkin agak susah dan sebagainya. Ternyata dia bisa membuat forum taman bacaan yang cukup besar dan bukunya ribuan seperti itu dengan fasilitas yang cukup bagus. Rak-raknya juga ya bagus, buku-buku tertata, bahkan juga ada bantuan dari BUMN terkait dengan fasilitas internet. Nah jadi si mahasiswa yang sedang membuat skripsi atau melaksanakan tugas karena di tempat lain akses internetnya agak susah, di situ lebih mudah karena ada semacam apa istilahnya itu pemancar ini ya, atau juga penangkap yang sangat kuat. Mereka sering berkumpul juga di situ, sambil di situ banyak bahan-bahan bacaannya seperti itu, dan juga sudah diliput oleh beberapa TV nasional, Indosiar dan sebagainya. Kok bisa seperti itu ya? Oh, saya ngobrol di situ. Ya ternyata memang di situ ada persamaan persepsi antara orang tua dan si anaknya seperti itu. Orang tuanya pensiunan salah satu instansi ya, dan dia suka membuat konsep-konsep ya, senang membaca juga. Ada anaknya itu kembar ya, masih kuliah pada waktu itu semester akhir ya, dan kemudian dia juga ada ketertarikan terhadap buku seperti itu. Jadinya si anaknya yang mengelola, si orang tuanya yang membuat konsep dan menghubungkan ke beberapa instansi. Bahkan instansinya bukan di wilayah daerah itu saja, sampai ke luar kepulauan itu, seperti itu. Nah, saya lumayan takjub di daerah terpencil ada taman bacaan yang begitu cukup besar, buku-bukunya banyak ya, lengkap juga datanya sesuai dengan kebutuhan masyarakat juga, di situ juga tersedia seperti itu, dan juga ada layanan internet dan dapat diakses secara gratis oleh masyarakat seperti itu. Nah ini berarti ada kerjasama juga dari masyarakat untuk peningkatan generasi ini. Nah kalau di Banten yang baru saya tahu, tapi mungkin saya termasuk kupar juga ya. Saya baru tahu di Pekijing gitu, Pekijing, iya. FTBN pegiat literasi yang baru saya tahu ini baru Pekijing dengan di sini relasi. Karena mungkin saya yang kupar ya. Tapi kalau kegiatan-kegiatan yang teman-teman FTBN ya sering ya beberapa kali gitu. Tapi yang agak mencuat yang saya dengar ya baru dua, entah kalau saya tidak kupar mungkin sering berjalan dari tempat lain, mungkin banyak juga ya seperti itu. Nah itu di Pekijing di setiap rumah gitu, kayak Bapak Ibu ada orang ini kabupaten atau kota Serang ada? Di kota Serang ada satu. Pernah ke Pekijing ya? Nah itu ya. Nah mungkin mudah-mudahan sama dengan informasi yang saya sampaikan ya seperti itu. Jadi di Pekijing itu terdiri atas 2 RT atau berapa RT gitu ya. Di setiap rumah itu ada buku di depannya itu. Nah saya ngobrol dengan itu, kok kenapa bisa begini, kok begini. Saya lihat pun di sekolah agak susah ini, ada kesepakatan antara pemangku kepentingan di sekolah, apalagi kalau lebih tingginya di universitas seperti itu. Ini di masyarakat kok bisa begini? Kan masyarakat ini agak ya susah-susah diatur, katakanlah seperti itu gitu ya. Kalau siswa lah agak mudah misalnya itu sekolah, kata gurunya ini A misalnya gitu ya. Universitas pun ya paling tidak ada kebijakan tertentu dan mata kuliah tertentu yang mungkin bisa. Ini kan masyarakat beda pola pikirnya kadang ya, beda apa juga terkait dengan finansial itu berbeda dan sebagainya. Bisa. Nah, saya tanya sejarahnya. Nah, jadi ternyata memang yang biasa menjadi kendala bagi pengembangan literasi ini terkait dengan dana. Kalau tadi saya lihat yang di Anambas tadi itu ya,
ternyata mereka pun bisa warga seperti itu, tidak terkendala dengan dana. Relasi juga kan terkendala dengan dana, bisa menyelenggarakan kegiatan bersifat literasi. Tadi pendidik itu awalnya katanya ada seorang datang ke situ, dia membawa buku, bertemu dengan tokoh masyarakat di situ. Pak, saya ini mau menyimpan buku di sini, mudah-mudahan ada yang membaca. Kata tokoh masyarakat itu, kalau di sini nggak mungkin ada yang membaca, apalagi ya buku agak tebal ini, seperti tidak mungkin ada yang membaca. Ya nggak apa-apa kalau saya titip aja di sini. Kalau walaupun tidak ada yang membaca ya nggak apa-apa. Kemudian kalau bukunya rusak, ya nggak apa-apa. Kalau rusaknya dibaca, kalau rusaknya tidak dibaca ya nggak apa-apa juga. Ya, berikutnya dia datang lagi, bawa buku lagi, situ gimana Pak? Oh ternyata katanya ada juga Pak, orang yang membaca disimpan di musola pada waktu itu, simpan di musola. Ternyata ada orang yang membaca, bahkan ada yang tertarik juga katanya. Ada nggak buku yang lainnya? Dia bawa buku gitu, dia bawa lagi. Akhirnya kemudian ada yang tertarik, yang lainnya itu beberapa penduduk di situ, dan kemudian membuat perpustakaan kampung di situ. Ada perpustakaan di situ, maka buku-buku di situ diadakan. Dan kemudian bagaimana dengan masyarakat lain ini yang belum tersentuh, maka sekarang adalah buku yang harus mendatangi masyarakat itu, bukan masyarakat yang mendatangi buku kan itu. Maka atas rembukan beberapa warga mungkin ya yang siap dulu, berapa rumah yang siap simpankan buku di depan rumahnya, simpan. Setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali ya, 1 minggu sekali kalau tidak salah. Nah buku yang disimpan di beberapa rumah itu diganti dengan, walaupun pada awalnya dia aneh juga. Buku saya disimpan di depan rumah, nggak ada yang baca katanya itu. Tapi suatu saat ada ibu-ibu ingin memasak, mungkin pengen udah bosan masakan itu ya. Menunya itu ternyata di depan rumah ada bukunya tentang menu masakan. Dia baca juga akhirnya itu. Ya ternyata setelah dia baca, kemudian praktikkan, akhirnya lagi pengen buku yang lain, akhirnya tersebar ke masyarakat, mengimbas ke masyarakat yang lainnya. Akhirnya beberapa rumah nambah lagi, rumah nambah lagi. Kemudian akhirnya dilirik oleh beberapa lembaga tertentu yang punya finansial. Akhirnya ada yang membantu membuatkan rak di tiap rumah, dibuatkan rak akhirnya itu. Kemudian ini setiap minggu kan ganti-ganti buku. Akhirnya digendong, pakai gerobak. Kemudian sekarang ada yang memfasilitasi pakai motor gerobak gitu. Iya. Nah, pakai motor gerobak. Jadi sekarang gantiannya oleh motor gerobak seperti itu. Nah, ternyata dari satu buku tadi disimpan, prosesnya itu katanya mulainya tahun berapa ya, 2020-an mungkin ketika pandemi ya. Saya ke sana waktu itu 2022 kalau tidak salah, berarti baru berlangsung 2 tahun. Tapi dalam 2 tahun itu saya lihat ya sudah beberapa RT yang sangat luar biasa sekali ya, khususnya bagi saya kalau dilihat fenomena di masyarakat lain yang memang agak susah adanya persepsi yang sama terkait dengan itu. Dan akhirnya juga ternyata saya dari informasi sekarang 2024 juga alhamdulillah masih terus berjalan seperti itu. Nah ini kan ya salah satu praktik baik juga ya. Nah ini yang relawan ini juga kan relawan kan Andri dan teman-teman gitu biasanya terkendala dengan anggaran atau apa, pokoknya saya berniatkan untuk melaksanakan suatu kegiatan mencerdaskan masyarakat agar menumbuhkan minat membaca dan sebagainya, menggerakkan terkait dengan literasi tersebut. Nah inilah ya beberapa praktik-praktik baik yang memang dapat menjadi inspirasi. Menjadi inspirasi ini artinya memang tidak harus sama persis ya, gitu. Jadi mungkin ke jenis lain yang dapat dilaksanakan, tapi segi konsistensinya nanti ada, kemudian juga ketertarikan masyarakatnya meningkat juga. Nah ini yang sangat luar biasa. Nah ini terkait dengan strategi dan implementasi GLN ya. Sekolah melaksanakan kegiatan literasi pada tayangan berikutnya, Mas Rudi, namun kita lewat saja. Kemudian program literasi Kemendikbudristek diarahkan dikembangkan dilaksanakan berdasarkan pada 3 negara literasi tadi sudah, 6 literasi
dasar pada akhirnya ini pun tersentuh juga, tapi sebagai pokoknya sih dibaca tulisnya ya, tapi akhirnya tersentuh juga 6 literasi dasarnya, kemudian 5 strategi implementasinya, ada penguatan kapasitas fasilitator, peningkatan jumlah dan sumber belajar bermutu, perluasan akses sumber belajar bermutu dan cakupan peserta belajar, peningkatan pelibatan publik dan penguatan tata kelola. Ini terus digaungkan oleh Kemendikbud sampai dengan sekarang. Nah ini beberapa sumber penguatan literasi, yaitu tadi perpustakaan, tadi di Kijing pun dibuat adanya perpustakaan juga ya, di sekolah juga, di desa juga, apalagi kita sudah sangat akrab sekarang dengan Perpusnas. Nah kebetulan Perpusnas itu pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga. Jadi yang tadinya antara Perpusnas dan Badan Bahasa itu sama-sama bekerja tapi tidak bekerja sama seperti itu. Sekarang ada kolaborasinya seperti itu. Dan sehingga informasi-informasi yang diperoleh dari Badan Bahasa itu yang memang ranahnya untuk Perpusnas itu dapat dilaksanakan oleh Perpusnas. Demikian juga informasi yang diperoleh oleh Perpusnas tapi ini adalah ranahnya Badan Bahasa dapat dilaksanakan juga oleh Badan Bahasa. Walaupun memang belum terlaksana secara masif ya, karena baru beberapa tahun ini ya ada kolaborasi yang agak kuat seperti itu. Nah sehingga sekarang itu dari Perpusnas bisa turun sampai ke desa-desa. Dan untuk kepala Perpusnasnya itu sekarang itu tidak jadi kendala untuk datang langsung berkomunikasi dengan pengurus RTBM, dengan pengurus perpustakaan desa dan sebagainya. Asal kalau tidak langsung program yang bersangkutan, mungkin program dari perpustakaan desa atau dari komunitas tertentu yang mengundang beliau seperti itu, ataupun begitu, termasuk juga terkait dengan buku-bukunya seperti itu. Beliau mendatangi seperti itu. Walaupun karena terkait dengan kesibukan tertentu baru beberapa desa yang dapat dikunjungi. Artinya ini kan hal yang sangat luar biasa yang sementara ini perpustakaan desa, perpustakaan ataupun RTBM belum tersentuh oleh pucuk pimpinan dari itu. Paling dari Pemda pun ya agak-agak mending gitu ya. Kalau ini kan dari pusat seperti itu bisa langsung ke situ. Nah sehingga ada sekarang semangat yang mulai meningkat ya di beberapa perpustakaan tertentu. Ya mudah-mudahan berjalan ke perpustakaan yang lainnya. Dan hal ini tentunya mudah-mudahan dapat meningkatkan minat baca. Karena permasalahan yang utama kan minat baca ya, minat baca dan bahan bacaan gitu. Kemudian dari sudut baca ini terkait dengan tadi apakah di rumah, di masyarakat, di sekolah itu ada sudut-sudut baca atau pojok-pojok baca tertentu ya. Tapi sebagian teman-teman sih merasa direndahkan dengan adanya sudut baca ini. Kenapa? Karena kita itu membaca itu kan hal yang utama. Tapi kenapa kok buku hanya disimpan di sudut-sudut saja? Kadang-kadang itu hanya dari serpihan-serpihan yang diperlukan gitu, bukan keperluan yang memang sangat penting gitu. Nah, kalau sebagian teman itu banyak punya wilayah tertentu yang cukup besar atau cukup luas, dalam satu dinding ini kita simpan buku-buku rahasia ini ya, seperti itu. Tidak hanya di pojok-pojok seperti itu. Ya jadi kalau semacam istilahnya ada orang yang terpojokkan seperti itu. Jadi seolah-olah buku yang terpojokkan. Jadi kalau buku disimpan di pojok-pojok seperti itu. Nah ini kan penyamaan persepsi juga seperti itu. Nah kemudian juga area baca. Nah ini area baca pun ya sangat bagus tentunya bagi kita ya. Karena kita tadi sudah tahu dengan ya kita sudah paham juga ya, sangat mengetahui dengan membaca itu juga banyak ilmu pengetahuan termasuk dengan informasi ya, informasi. Dan di sekolah pun kalau saya lihat bahwasannya sekolah yang memang indeks literasinya itu kecil, dari asesmen literasinya itu kecil, memang tidak punya area baca sekali. Ketika kita datang ke sekolah tersebut ya ada selamat datang di sekolah seperti itu. Ketika kita masuk pun tidak ada apakah slogan, apakah visi misi atau apa, bersih itu tidak ada sama sekali seperti itu.
Ya, jadi jangankan itu area baca yang diadakan pengayaannya seperti itu, yang pokok-pokoknya saja sebagai informasi bagi masyarakat yang datang itu tidak ada. Maka ternyata dari asesmen penilaian sekolah tersebut memang sangat rendah seperti itu. Nah, jadi dengan demikian ya berarti ini sangat penting adanya area baca. Ketika tamu datang ke sekolah tersebut atau ke FTBM misalnya di situ ada tulisan apa yang dapat menyambut tamu yang datang itu. Ya kalau di hotel atau di apa kan ada apa? Welcoming atau apa? Minuman. Baru masih sebatas sekolah ramah anak gitu, Pak. Baru sebatas ramah anak, belum sampai. Literasi kan. Iya. Nah, jadi itu sudah ada kita ketika tamu masuk itu sudah disuguhkan beberapa tulisan yang apalagi tulisan tersebut memang yang bermanfaat sesuai dengan tujuan tadi dari Kemendikbudristek ya, kayak dipekerti dan sebagainya seperti itu. Kemudian area kaya literasi juga, area kaya literasi. Bagaimana di keluarga ataupun juga di masyarakat melalui perpustakaan daerahnya atau juga FTBM atau apa begitu. Nah sehingga itu adanya area kaya dengan literasi. Itu apakah dengan tulisan-tulisan tertentu dan sebagainya. Kalau tadi saya contohkan di Pekijing, memang ketika datang itu sudah ada tulisan, di pinggir jalan juga sudah ada tulisan ya, pakai papan apa itu triplek ya, tulisan apa gitu sebagainya seperti itu. Memang sudah ada tuh, kemudian juga di tiap rumah itu sudah disinggung juga. Nah kemudian juga di apa di keluarga ini bagaimana yang kaya literasi itu. Coba kalau kita perhatikan di keluarga kita masing-masing. Tapi saya yakin teman-teman lah udah kaya literasi di rumahnya. Tadi buku, tulisan-tulisan yang baik yang lain di dinding gitu, ataupun juga ya ada yang pakai figura ataupun yang apa yang terus bahwasanya di situ ada sumber-sumber pengetahuan, apakah slogan, peribahasa ataupun juga mungkin petuah ataupun apalah seperti itu yang disimpan di lingkungan keluarga seperti itu. Kalau ada tamu sambil nunggu kita misalnya itu, dia kan bisa melirik-lirik dulu tuh ya. Harus baca dulu ini atau ini. Ini yang dilihatnya bisa nggak foto terpampang. Padahal fotonya Kang Rahel. Tapi kalau Kang Rahel gagah ganteng ya. Kalau itu yang foto yang di situ itu agak buram. Aduh ya. Jadi ya lebih baik kalau ditambah dengan tulisan-tulisan yang memang sangat menstimulus untuk orang minat membaca seperti itu. Nah ini juga komunitas literasi ya, FTBM tadi ada badan bahasa dari Kemendikbudristek, dari Perpusnas, dari Kemendagri, dari Keminfo, sama-sama itu punya program literasi gitu. Tapi untuk ke komunitas, untuk ke masyarakat langsung agak susah saya kira itu. Ya karena terhalang beberapa hal ya, yang. Nah ini sangat terbantu adanya komunitas literasi di situ. Ya. Itu dia komunitas literasi tersebut. Cuma nanti bagaimana agar komunitas literasi ini dapat terkait ya, ataupun juga dapat terhubung ya dengan instansi pemerintah yang memang punya program itu, agar sama-sama nanti terjadi kolaborasi saling membantu seperti itu. Ya dalam satu sisi instansi pemerintah punya program tertentu tapi terhambat berkaitan dengan akses atau apa ya disitunya. Kemudian komunitas literasi punya akses di masyarakat, tapi ada terhambat dalam hal lain. Nah, barangkali ada yang bisa dikolaborasikan seperti itu. Sumber penguatan literasi, kemudian kelemahan. Nah ini terkait dengan kelemahan program literasi yang berdasarkan kajian dari program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, bahwasanya tadi juga sekilas sudah diulas, punya program bersama yang belum bersama-sama. Jadi disampaikan Perpusnas punya program literasi, Kemendikbudristek punya program literasi, Keminfo punya program literasi, Kemendagri juga saya kira punya program literasi. Kemudian juga ya ada kementerian lain yang punya program literasi. Sampai kejaksaan juga punya, Pak. Ada kejaksaan. Punya Kejaksaan, Pak. Saya pernah diundang ke kejaksaan. Oh, karena lebih tahu. Nah jadi artinya cuma ini program bersama tapi belum bersama-sama. Masing-masing.
Nah jadi ini yang mengunggulkan masing-masing dan belum ketemu titik benang merahnya itu di mana. Padahal kan tujuannya sama nantinya itu untuk meningkatkan indeks integrasi masyarakat nasional kan, Iya. ujungnya ke situ. Tapi akhirnya dengan apa masing-masing tersebut ya kita tahu lah kalau dari peribahasa itu kan satu buah lidi membersihkan sampah itu kan dibandingkan dengan satu ikat lidi kan akan lebih mudah dan lebih cepat, lebih efektif seperti itu. Nah, badan bahasa sendiri badan bahasa, perpusna sendiri perpusna, ini perpusna. Ya artinya ada yang memang bersinggungan tapi memang juga bersinggungannya tidak saling mendukung, ada juga. Ya, jadi ini bersinggungan tapi ini ke sini, ini ke situ seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah PR kita bersama sebenarnya. Dari 2015 sampai sekarang 9 tahun kita masih tetap saja memang program bersama tapi belum bersama-sama. Kan info juga ada ya. ada Kominfo, info juga kan? ada Kominfo. Itu banyak seperti itu. Nah kemudian permasalahan yang kedua, ini atas kajian dari Badan Bahasa, GLN tidak memulai program perbaikan di hulu tetapi langsung menggarap persoalan yang tampak di tengah atau di hilir. Hilir itu ujungnya, hulu itu pangkal ini ya, pangkal dan hulu seperti itu. Nah kadang dari semua kementerian itu, kadang tidak dari hulu perbaikan itu. Kadang ada yang di tengah, ada yang di hilir, gitu kan. Gitu. Jadi yang ini tidak bersama-sama, yang ini yang di hulunya ini. Apa yang di hulunya itu? Itu minat baca dan bahan bacaan. Kesannya kan wisatawan, BBM dan sebagainya. Ini pada seperti itu. Ada yang mulainya dari tengah dulu ini seperti itu. Ada yang bahkan sudah akhir di atasnya itu. Padahal ternyata nilainya baru naik dari 2018 sampai 2022 itu baru 0,sekian% besar itu. Nah ini berarti dan demikian ini harus ada perbaikan dari dulu sama-sama untuk perbaikannya. Kemudian juga lemahnya monitoring dan evaluasi atau monek dan upaya pendampingan selama program berlangsung. Ini dari 2015 sampai dengan sekarang. Ini di semua kementerian ini monitoringnya juga evaluasinya ini perlu ditingkatkan, termasuk pendampingan. Nah jadi akhirnya kalau istilah yaitu bagi Badan Bahasa itu ada istilahnya itu program hit and run. Apa itu ya? Jurnalis aja. Sambil berlari. Ya, kalau sudah pukul lari seperti itu. Sudah pukul lari. Berarti pokoknya asal kegiatan terlaksana, tidak ada kolaborasi dan berkesinambungannya tidak ada. Terlaksana sudah seperti itu. Nah ini perlu dilaksanakan yaitu adanya kolaborasi, adanya berkesinambungan. Seperti relasi ini kan berkesinambungan ya, tiap tahun melaksanakan kegiatan-kegiatan ini terus seperti itu. Sasaran mana yang belum berkesinambungan seperti itu. Nah di sebagian kementerian tentu saja ada yang kan sudah pokoknya kalau dalam bahasa sudah itu asal cupar kewajiban asal tuntas melaksanakan kewajiban gitu istilahnya itu sudah ada tinggalkan. Nah namun ini bagusnya terus. Nah termasuk di kantor bahasa alhamdulillah ini yang dikomandoi oleh Mas Dodi ya, setiap tahun ini terus berkesinambungan, berkolaborasi ya dengan teman-teman komunitas ya teman-teman yang bergiat di FTBM atau komunitas bahasa atau apa yang segan-segan menghubungi Mas Dodi ya. Mas Dodi. Dan sampai nanti Mas Dodi itu mendata komunitas yang ada di Provinsi Banten ini baru sekitar 66 komunitas. Padahal di Provinsi Banten ini sangat luar biasa potensi-potensi terkait literasinya ya. Ada duta bacanya juga, duta baca nasional di mana? Provinsi Banten kan adanya orang Provinsi Banten itu sangat luar biasa. Kemudian duta baca Provinsi Bantennya siapa? Nah ini jadi demikian ini ada yang ada kesinambungan, kolaborasi. Nanti yang disebutkan di Provinsi Banten sekitar ada 200 lebih komunitas baca, apakah itu FTB atau apa namanya itu,
deteksi yang barangkali suatu saat bisa adanya kegiatan atau apalah namanya yang bersifat kolaborasi ataupun bagaimana yang bisa dilaksanakan antara kegiatan atau apa namanya dengan kantor bahasa atau dengan pemangku kepentingan lainnya yang bisa dihubungkan oleh kantor bahasa. Jadi mungkin oleh kantor bahasa sendiri atau mungkin dihubungkan oleh kantor bahasa. Walaupun sampai dengan saat ini kami yang selalu ataupun juga yang pelaksananya yang ikut monitoring untuk evaluasi juga ya, dan juga turut untuk mengembangkannya, yaitu dengan adanya pelatihan komunitas praktik baik dari komunitas lain ya, komunitas yang sudah mapan. Karena berdasarkan kategori ini ada 3 jenis ya, komunitas literasi atau KTBM atau apa namanya kita sebutnya. Ada kategori A, B, dan C. Kategori A ini yang sudah dianggap mapan. Mapan itu dari tempatnya ada, pengurusnya ada, bahkan untuk ini ya, aktanya juga ada yang masih lihat kategori A. Akta yang 4 dengan nomor rekeningnya juga, bukunya juga lengkap dan sebagainya. Ada kategori B, kurang dari itu, kategori C, kurang dari itu. Dan yang terbanyak adalah kategori C. Seperti itu. Nah, berarti ini yang kategori C ini bisa melihat praktik baik dari yang kategori A, yang kalau tidak dari kategori B, ini langsung misalnya ke kategori A. Nah, ini adanya stimulus ya, jadi motivasi semakin meningkat, dan secara tidak sadar kita itu bukan main-main ini terkait literasi. Kita sedang membangun peradaban. Jadi peran teman-teman Bapak Ibu itu terasa kecil ya seperti itu. Nah, saya cuma di FTMM ini kegiatan di kecamatan, kabupaten atau apa yang padahal yang kita laksanakan ini masih nasional. Bahkan mungkin saja internasional kan ada bisa ada juga, berarti ada program secara internasional itu ya. Nah, ini kita sedang membangun peradaban kita itu. Ke arah mana sebenarnya, walaupun kita target 2045 kan Indonesia Emas seperti itu. Jadi kalau kita lebih giat dan sebagainya mungkin sebelum 2045 sudah tercapai seperti itu ya, Indonesia Emas gitu. Dan sebagaimana halnya mungkin bahasa Indonesia ini agak melipir sedikit ya. Misalnya bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ditargetkan awal itu 2045. Tapi kita bersyukur atas kerjasama, upaya dan sebagainya. 2023 kemarin bahasa Indonesia telah menjadi bahasa resmi dalam sidang UNESCO. UNESCO itu mana? PBB kan? PBB kan? Paling tidak dalam sidang UNESCO. Itu rencananya 2045 rencananya itu. Tapi 2023 sudah tercapai. Ya, kita bersyukur. Artinya karena ya dukungan, kekompakan, kemauan dan sebagainya, pokoknya faktor, semua faktor itu ada ya, jasa dan sebagainya. Jadi menghemat berapa tahun? Kita sekarang 2024, berarti 21 tahun ya. Berarti menghemat 21 tahun. Nah, kita pun ini sedang membangun bagaimana indeks literasi yang baik. Karena dikatakan maju, negara yang maju itu adalah negara yang memang literasinya juga maju, baiklah seperti itu. Nah, berarti sebelum 2045 kita sudah mencapai, kita bersyukur ya, seperti itu. Sebelum estimasi kita sudah menyelesaikan lebih dulu. Nah, dari kelemahan-kelemahan tersebut, nah diantaranya ini dari Badan Bahasa ada alternatif memperkuat program literasi, yaitu perbaikan dari hulu dulu ya. Jadi semenjak beberapa tahun ini memang Badan Bahasa mengeluarkan minat baca dan pengayaan buku bacaan. Pengayaan buku bacaan baik secara buku bacaan yang dalam bentuk PDF itu apa ya namanya itu digital, atau juga dalam bentuk fisik seperti itu. Nah, teman-teman kalau yang belum mengakses misalnya di laman Badan Bahasa atau di laman penjaring, di situ ada ribuan buku. Ya, ada 8.000 buku misalnya dia buku cerita anak. Itu buku cerita anak. Ya, kalau yang di FTB misalnya perlu pengayaan tambahan buku cerita bisa unduh di situ. Unduh di situ. Dan kemudian di penjaringnya itu juga laman penjaring juga di situ ada seperti itu. Kalau dalam bentuk PDF-nya. Kalau mau dicetak sendiri ya dipersilakan seperti itu.
kantor bahasa juga ada beberapa buku cerita anak, dan kami telah memproduksi walaupun masih sedikit ya. Tahun 2022 itu baru 7 judul, kemudian tahun 2023 40 judul, nah 2024 sekarang 80 judul seperti itu. Nah itu nanti juga untuk PDF-nya bisa dimintakan ke kami seperti itu. Nah, jadi bisa ada pengayaan seperti itu. Nah jadi ini minat baca, kemudian juga pengayaan bukunya, kemudian juga kalau penguatan terkait dengan fasilitasnya memang dari Badan Bahasa ini masih bertahap, tapi bersyukur ya dari tahun kemarin bisa menganggarkan sekian rupiah untuk komunitas literasi dan komunitas sastra ya, seperti itu. Namun tentunya karena ini uang negara, jadi persyaratannya memang belum terbiasa, terasa berat seperti itu. Harus ada aktanya, kemudian persyaratan rekening, ada apa dan sebagainya, dan memang bersaing dengan provinsi-provinsi lain seperti itu ya. Untuk tahun ini kita bersyukur ada beberapa komunitas sastra dan juga pegiat sastra perorangan itu ada yang mendapatkannya ya, walaupun masih terbatas ya. Ada yang berapa itu masih dia 150 ya, perorangannya 25 juta, dan untuk komunitasnya ada 150 juta seperti itu. Nah itu pun bagi yang ada akses ke sana ya. Dan komunitasnya memang dari segi tadi itu kategori A mungkin situ dapat mengajukan, cuma jangan berkecil hati kalau belum dapat karena ini uang pemerintah yang ada pun sudah bersyukur lah gitu ya, dapat stimulus beberapa komunitas ataupun juga penulis termasuk sastrawan. Cuma syaratnya yang berat. Untuk yang menulisnya sudah berkarya selama 40 tahun, jadi kan Rahel yang belum 40 tahun yang baru lahir, baru lahir. Jadi kita ada tuh Pak Ahmadun, siapa lagi ya? Pak Seno ya. Terus apa lagi itu? Rancung ya, ada seniman tradisi. Ya, komunitasnya dan tapi dari Lebak yang dapat itu. Kami hanya melihat dokumentasi ataupun juga administrasi ya seperti itu, yang nilainya memang dari pusat, dari tim dari sana ada pakar-pakar tertentu yang menilainya seperti itu. Jadi kalaupun belum dapat misalnya tidak dapat menyalahkan ke kami karena kami tidak ada kapasitas untuk menilai ya, baru kami mengordinir menyampaikannya ke pusat di sana yang menilai seperti itu. Nah ini pun agak ya bersyukur lah gitu. Jadi komunitasnya dua, komunitas literasi dan komunitas sastra itu yang berbeda ya, berbeda. Ya, itu kemudian juga ada secara perorangan seperti itu. Nah ini artinya ini dalam upaya perbaikan dari hulu, ya, dari hulu. Kan di komunitas juga kan ada permasalahan juga terhadap terkait dengan tempat, finansial dan sebagainya juga. Nah walaupun bagaikan air di tengah padang pasir itu ya paling oase ya paling tidak ya dapat membantu ada peran di situ ya, walaupun mungkin masih terbatas. Melibatkan semua pihak dalam ekosistem sekolah, jadi di sekolah juga. Kenapa? Karena yang tadi itu belum ada persepsi yang sama antar semua pemangku kepentingannya, antara kepala sekolahnya, beberapa tim literasinya, kemudian juga WKS yang lainnya, kemudian juga guru-gurunya yang lain. Coba misalnya di 2015 mungkin ada saudara atau teman yang sebagai guru, ya. Coba ditanya, mungkin tidak semuanya seragam semangatnya terhadap literasi ini. Ya, mungkin ada yang acuh-acuh dan sebagainya. Nah ini jadi perlunya ada pelibatan semua pihak dan ekosistem sekolah. Karena ini tidak dapat dilaksanakan oleh salah satu komponen saja. Ini harus bersama-sama seperti itu. Karena kan terkait dengan orang banyak semua masyarakat di Indonesia. Kalau oleh Badan Bahasa sendiri, oleh komunitas tertentu sendiri kan ada dana yang kecil. Untuk apa ini? Dan itu ya. Oh, pukul 11. Ya, lanjut. Bagus ini. Nah, ini kemudian membenahi perpustakaan
perpustakaan dan komunitas ya tadi sudah disinggung ya. Kemudian meningkatkan kompetensi pustakawan dan juga ini ya, perlu ditingkatkan, meningkatkan pemahaman keluarga. Nah ini dari Badan Bahasa untuk 2 tahun terakhir akan ada program ini ya melalui Grida Duta Bahasa. Namun ternyata ada prioritas lain yang lebih utama, akhirnya ini masih tertunda ya. Tapi ada juga yang ini ya, soalnya yang ke keluarga juga tahun kemarin. Kalau keluarga percontohannya di NTB sih Pak. Oh di NTB ya, di NTB. Nah ini tapi pada intinya ini penguatan program literasi secara umum oleh Badan Bahasa memang sudah dilaksanakan dan bertahap sampai dengan sekarang, walaupun termasuk peningkatan keluarga ini belum semua provinsi, baru beberapa provinsi dan mungkin suatu saat juga dari provinsi Banten ya, seperti itu. Nah ini 3 tahapan pelaksanaan literasi sekolah kita lewat, kemudian pembiasaan yang kita lewat. Nah ini saya yang ingin sampaikan elemen dalam memilih bahan bacaan yang baik. Nah ini ternyata untuk pembaca itu ada beberapa kategori ya. Walaupun teman-teman mungkin sudah banyak yang mengetahui, tapi tidak ada salahnya saya ulas kembali. Ini ternyata yang pertama ada pembaca awal atau usia dini 0,3 tahun itu balita, di bawah 3 tahun, balita di bawah 5 tahun, batuta 20 tahun. Nah ini 0,3 tahun, ini barangkali anak-anak juga ini yang baru ya 0 sampai 3 tahun ini bisa dipancing untuk tumbuh minat baca ya itu betul bergambar. Nah ini dari konten bacaan yang sesuai dengan tahap perkembangan psikologis, ada informasi sangat sederhana, materi mencakup lingkungan sekitar lingkungan terdekat anak, mungkin ya munculkan terdekat anak itu apa ya, mainan ataupun juga mungkin makan makanan tertentu. Cerita mengandung semangat optimisme bersifat inspiratif, cerita mengandung pesan moral yang disampaikan dengan tidak menggurui. Nah ini. Dan cara menyampaikannya pun ya tidak harus anak yang membacanya kan itu. Mungkin bisa distimulus dulu ya, misalnya dibacakan oleh mendongeng oleh orang tua ataupun oleh yang dewasa ataupun juga kakaknya dan yang lainnya itu. Ilustrasi sangat sederhana, gambar berkaitan langsung dengan objek tulisan. Nah ini kemudian pembaca awal usia dini masih pembaca awal tapi 3 sampai 6 tahun. Ini sama satu kategori ini. Jadi untuk konten bacaannya peserta didik dapat dilibatkan untuk memilih buku. Cerita mengandung informasi sangat sederhana, cerita mengandung nilai optimisme dan bersifat inspiratif, buku mengandung pesan moral yang disampaikan dengan tanpa menggurui. Saya nggak tahu nih yang dimaksud menggurui itu bagaimana ya? Karena dengan ketika saya menyampaikan pun seolah menggurui, so tahu dan apa padahal saya tidak arah ke sana, ingin menyampaikan informasi atau juga berbagi informasi seperti itu. Nah, tapi yang jelas bahwasanya di sini titik tekannya si anak itu dibawa diskusi dalam penentuan buku, tapi walaupun demikian tetap ada sistem pendampingannya. Ya kira-kira walaupun anaknya itu suka dia memilih itu, tapi ini manfaatnya seperti ini ya, seperti itu. Pendampingan kemudian juga membaca awal terhadap ini digital, bacaan digitalnya, misalnya ke YouTube juga. Nah ini pun perlu pendampingan, anak mungkin suka nih terhadap mainan-mainan tertentu ataupun apa, tapi tetap mendampingi. Kenapa? Karena jangan-jangan nanti YouTube-nya loncat ke tayangan tertentu. Menurut saya. Kadang-kadang ada konten tertentu isinya dewasa tapi gambarnya, pemerannya kayak anak-anak seperti itu, tapi isinya konten dewasa. Iya betul. Ya. Orang tua karena tidak jeli, ya, itu karena literasi digitalnya mungkin tidak belum nyampe seperti itu. Pokoknya anak ini anteng, ini cerita. Atau kalau didengarkan saksama oh ternyata itu konten dewasa ini. Iya, biasanya bahasanya Pak.
bahasanya kasar biasanya gitu. Bahasanya Iya. Nah ini juga perlu pendampingan tentunya. Nah ilustrasi memiliki alur yang sederhana dan mudah dipahami, tenaga pendidik dapat dilakukan atau menerangkan alur ilustrasi tanpa bantuan teks. Nah jadi ini pada pendampingan. Nah selanjutnya pembaca pemula juga ini kategori tapi 6 sampai 9 tahun. Ini disatukategorikan peserta didik dapat dilibatkan dalam pemilihan buku karena walaupun di komunitas saya yakin yang datang itu anak-anak pasti peserta didik juga ya, tapi tadi sekolah mana gitu. Nah tetangga tapi yang jelas dia kan sekolah ya misalnya. Jadi yang datang tersebut dapat dilibatkan dalam pemilihan buku, tapi tadi tetap ada pendampingan. Buku mengandung informasi yang sederhana, tidak sukar, tidak bulit-bulit dan sebagainya. Cerita mengandung nilai optimisme, bersifat inspiratif dan mengembangkan imajinasi. Buku mengandung pesan moral yang disampaikan tanpa menggurui. Nah ini ada ilustrasinya. Ilustrasi memiliki alur yang mudah dipahami dan dapat bersifat imajinatif. Teks tidak perlu mengulangi apa yang sudah digambarkan oleh ilustrasi. Nah, jadi anak dibawa untuk mengembangkan imajinasinya. Bapak Ibu ternyata dari tayangan-tayangan itu ya, baik digital kalau dulu masih televisi mungkin ya, ataupun juga buku bahan bacaan, ternyata dari imajinasi dulu itu bisa menjadi kenyataan sekarang. Saya pada waktu itu belum tidak menyangka bahwasanya ketika nonton Flash Gordon antara Kaisar Ming dengan sampai nggak ada kata saya nggak ada ya. Di film kartun itu ada Flash Gordon itu antar planet berbicara, antara di beberapa antar kota berbicara, ngobrol via televisi, menghadap televisi, jadinya kayak kita Zoom gitu, kayak kita Zoom. Pada waktu itu kan masih aneh, masih tidak mungkin kan kita itu gitu. Mau sistem mengirim WA pesan via WA pun belum terpikirkan ke situ gitu. Tapi imajinasi sudah ada di beberapa orang, termasuk di salah satu film kartun itu. Kok bisa ya itu orang berbicara misalnya dari kota Serang dengan di Kabupaten Tangerang ya, karena kan sudah kenyataan ya. Ada WhatsApp bicara gini seperti itu kan dulu tidak. Ini apa tidak mungkin seperti itu. Nah ini imajinasi dan memang perlu dikembangkan juga bagi anak-anak. Berarti yang menemukan ini memang dari dulu imajinasinya sudah terstimulus dan memang semakin berkembang. Dan itu juga menjadi kenyataan ternyata. Apalagi kalau alur film atau apa kan, kalau di kajian sastra nih, saya ingat teori Radopo itu bahwasanya setiap kejadian atau peristiwa sastra itu pasti itu tidak terjadi dari kekosongan budaya. Pasti itu ada dari budaya yang berlaku pada waktu itu. Apakah itu secara utuh, sebagian atau mungkin sebagian kecil mungkin itu ya seperti itu. Itu pasti ada. Jadi ada film misalnya itu cerita di novel, misalnya si Roy apa yang pas waktu itu? Balada si Roy. Balada si Roy ya. Pasti itu ada latar belakang itu, ada budaya pada waktu itu. Oh ternyata ngobrol itu catatan soalnya pengalaman. Jadi itu situ ada budaya, ada pengalaman tertentu yang masuk di situ. Nah, jadi dengan pada cerita anak, pada apapun ya, selalu ada. Jadi dan ketika ini merangsang imajinasi ke depannya dikembangkan lagi, ternyata bisa jadi sebuah kenyataan. Pembaca pemula usia 9 sampai 12 tahun. Buku dipilih oleh peserta didik secara mandiri, namun tetap ada pengawasan. Buku mengandung informasi yang sederhana, cerita mengandung nilai optimisme, bersifat inspiratif dan mengembangkan imajinasi. Buku mengandung pesan moral yang disampaikan tanpa menggurui. Ilustrasi memiliki alur yang baik dan dapat bersifat imajinatif. Ilustrasi berfungsi untuk melengkapi alur cerita. Nah ini terakhir ya. Ini pembaca tingkat lanjut dewasa muda 15 sampai 18 tahun, SMA, SMK, MA. Nah ini sebenarnya teman-teman yang sering jadi bahan survei usia-usia ini dari ini. Ini kan yang survei saya itu usia 15 tahun ya Mas Adi kalau tidak salah. Ya usia 15 tahun ini.
Dan survei digital juga. Mas ini kalau lihat dari hasil survei BPS, Banten belum masuk ini ya, dari literasi digitalnya ya. Oh. Yang tertinggi itu apa? Yogyakarta ya? Ya, malah di Banten tuh yang kemarin dapat dari Perpusnas, 2 kabupaten di Banten tuh turun Pak, Kabupaten Serang dan Tangerang tuh. Masih ada di WA saya tuh itunya tuh untuk literasinya. Literasi digitalnya. Padahal ini di saya kan sumber-sumber baik dari SDM, pengayaannya, fasilitasnya, Banten lebih baik saya kira itu. Bahkan kalau tidak salah di bawah Kepri ya. Pernah 2 tahun di sana, saya tahu kondisi di sana itu kalau dibanding dengan Banten bukan menjelekan dan itu maksudnya kesempatan Banten untuk lebih loncat itu lebih banyak saya kira itu kesempatannya. Nah berarti di mana ini apakah di persepsi tadi yang belum merata ataupun apa seperti itu ya. Nah ini seharusnya ya kalau misalnya karena yang banyak itu kalau di Yogyakarta ya agak mending lah karena kan kota apa ini? Pendidikan pelajar yang mungkin terdongkrak oleh mahasiswanya gitu ya. Gitu. Kemudian juga Jawa Barat juga di atas rata-rata literasi digitalnya karena terdongkrak ya, karena banyak universitasnya apa. Banten juga banyak universitas saya kira. Beberapa universitasnya pada yang dari yang di bawah Bonapit sampai Bonapit misalnya itu kalangan atas sampai tingkat atas di Banten ada saya kira itu. Nah mungkin ada apa ini permasalahannya? Tugas kakak ini, tugas kita bersama. Ini digital, literasi digital ya, literasi digital. Nah ini berarti ini perlu kita renungkan bersama, perlu kita mengupayakan apa yang perlu ditingkatkan, apakah langkah tadi yang dari pelajaran dari Badan Perubahan Pembinaan Bahasa itu ataupun apa, atau ada daerah tertentu yang memang tertutup terkait literasi sehingga mengurangi semuanya. Nah, itu. Ya, karena berdasarkan data misalnya itu di Provinsi Banten ini ada hal yang berbeda antara wilayah utara dan wilayah selatan itu. Nah, apakah oleh masalah itu ataukah oleh hal lain atau apa? Nah, ini perlu kajian. Sayangnya di kami tupoksi penelitiannya sudah dihapus ya 2021, jadi tidak ada tupoksi ke arah penelitian sudah diambil sama BIN ya, Badan Riset Inovasi Nasional seperti itu. Nah jadi ini dikaji apa sebenarnya? Sebenarnya dalam semua potensi yang yakin ada di Banten, apa yang kurang jawab? Coba sekarang ini apa yang kurang nih teman-teman ini? Apa yang terkait digital? Masa belum mulai? Baduy aja yang paling selatan itu mereka kalau digital udah pada punya pintar juga itu ya. Punya IG, punya segala macam. Coba dilihat dari pendidikan apakah ke literasi digital, tapi kalau digital kan tidak melihat pendidikan juga ya. Itu juga di Baduy kan tidak ada wajib sekolah ya kalau tidak salah. Tapi pada mulai juga digital. Apalagi yang kesininya. Coba apa ini PR bersama ini mencari bahannya nih. Mas Dodi ini komandan literasi itu kata mengajar ini mencari paling tidak mencarinya dulu apa kita mencari penyakitnya dulu nih apa ya atau pengapatnya atau apa gitu kan kita mendiagnosa dulu ya apa kira-kira seperti itu. Kalau praduga saya sih sepertinya konten digital belum dipakai sebagai bentuk untuk meningkatkan ekonomi Pak. Kalau saya, karena gini, misalkan di satu kampung saja, semua orang punya HP, tapi dari HP itu belum dimanfaatkan untuk ilmu pengetahuan. Gitu. Ilmu pengetahuan belum dimanfaatkan, apalagi sampai kepada finansial. Itu sangat jarang Pak. Punya, tapi masih sebatas follower, masih sebatas subscriber gitu Pak. Belum betul-betul peningkatan ekonomi di keluarga misalnya. Kalau sejauh pandangan saya sih itu. Tapi kalau semuanya punya HP, sampai anak SD juga sudah punya HP sebenarnya. Tapi belum pada ilmu pengetahuan, belum pada ilmu untuk meningkatkan ekonomi finansial itu. Kalau pandangan saya ya, kayaknya gitu. Ya, memang bisa jadi seperti itu. Ya. Ya kita bertanya diri masing-masing ya enggak. Kita kan yang bisa di Banten nih, ya tahu nggak dia apa ini hasil hipotesa yang tersebut.
Kalau iya ya berarti apa yang perlu kita perbuat misalnya itu ya seperti itu. Ya. Saya sudah hampir sama dengan Kang Rahel tuh, sudah hampir menghasilkan dolar dari saya sudah 2000 lebih kan bayarnya 2.600 misalnya itu. Nah itu kemudian juga dari ilmu pengetahuan yang kita berbagi informasi juga kan melalui digital tersebut. Nah ini perlu di ya, itu salah satunya, saya kira yakin itu salah satunya, dan mungkin juga ada hal yang lainnya ya. Nah kalau tidak itu dulu yang bisa ditingkatkan seperti itu. Dan Banten ini bisa lompat, saya kira bisa lompat lah Banten itu. Ya. Saya di kantor bahasa Alda suka menyemangati teman-teman gitu. Kenapa? Karena Banten ini termasuk yang dekat ke Jakarta. Jakarta ibu kota. Iya, 2 jam lah nyampe. Kenapa? Karena saya pernah 2 tahun di luar Pulau Jawa. Akses pun sangat susah. Perguruan tinggi yang mau melaksanakan S2, bahasa dasar tidak ada. Antar daerah itu jauh tersendat oleh apa? Lautan, apa gitu. Sinyal itu hanya tertitik di beberapa kota. Sekarang kalau kita ke Bali juga Ada, masih sampai. di luar Pulau Jawa cuma berapa? Dari 7 kabupaten kota hanya beberapa kota yang ada di seperti itu. Nah, jadi saya yakin nih Banten bisa melompat saya kira. Apalagi kalau juga ada keberpihakan semuanya dari pemerintah daerah, dari stakeholder, mau kepentingan yang lainnya, pemerhati yang lainnya dan sebagainya. Ya ini mudah-mudahan saya bisa melompat. Ini kan teman-teman juga bersemangat. Ya paling tidak kita membangun peradaban Provinsi Banten dulu ya. Secara tidak langsung kita ini sebenarnya sedang membangun peradaban yang bersebatan sebenarnya bukan nasional seperti itu. Nah ini elemen-elemen dalam dunia bahan bacaan yang tentunya ini sebagai dasar saja, artinya dalam tataran pelaksanaannya bisa berpedoman di sini ataupun juga mengembangkan atau ada inovasi-inovasi terhadap